Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Martaseli, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu dapat berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu materi ke-13 mengenai proses audit kinerja. Baik, perkenalkan saya Fitri Maulida selaku moderator, ditemani dengan rekan saya, Linda Aulia dan Bella Nur. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Teh Bella Nur. Saya persilakan. Untuk pendahuluan, dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel, audit kinerja memiliki peran strategis. Namun, kenyataannya masih banyak organisasi, terutama di sektor publik, yang belum optimal dalam melaksanakan audit kinerja. Beberapa permasalahan umum yang sering ditemukan meliputi kurangnya pemahaman terhadap konsep dan tujuan audit kinerja, keterbatasan sumber daya auditor yang kompeten. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik, ketidakefisienan dan inefektivitas dalam program-program pemerintah menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan audit kinerja secara lebih luas dan lebih mendalam agar organisasi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Next. Selanjutnya untuk pengertian audit kinerja. Audit kinerja adalah proses sistematis dan independen yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh suatu organisasi atau entitas telah melaksanakan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau 3A. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, audit ini tidak hanya fokus pada penggunaan sumber daya, tetapi juga menilai hasil yang dicapai serta bagaimana suatu program atau kebijakan dijalankan. Audit kinerja sering dilakukan pada instansi pemerintah, BUMN, dan organisasi lain yang mengelola dana publik, guna memastikan bahwa pengelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan telah memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Next. Pengertian menurut para ahli. Menurut Ihyul dalam bukunya tahun 2009 halaman 55, audit kinerja sektor publik merupakan pengujian sistematis, terorganisir, dan objektif atau atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja. Selanjutnya, menurut Setiawan dalam bukunya tahun 1998 halaman 19, audit kinerja merupakan suatu proses perencanaan, pengumpulan, dan pengevaluasian bukti-bukti yang cukup relevan, material, dan kompeten untuk menilai pencapaian penggunaan sumber-sumber secara ekonomis, efisien, dan efektif. Next. Untuk manfaat audit kinerja. Manfaat audit kinerja menurut Mahmudi dalam bukunya tahun 2007 halaman 189 secara lebih spesifik, manfaat dilakukan audit kinerja bagi organisasi sektor publik antara lain. Yang pertama, meningkatnya pendapatan. Hal ini karena kebocoran, penggelapan, dan ketidakoptimalan dalam sisi pendapatan bisa diketahui dan diperbaiki. Yang kedua, mengurangi biaya atau belanja. Melalui audit kinerja, sumber penyebab kebocoran dan pemborosan organisasi bisa diidentifikasi sehingga melalui efisien organisasi dapat
melakukan penghematan biaya. Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki efisien dan produktivitas. Hal ini juga berarti memperbaiki proses. Selanjutnya yang keempat, memperbaiki kualitas pendanaan yang diberikan. Dan yang terakhir, meningkatnya kesadaran manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Next. Untuk struktur audit kinerja, ada tahap tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan dan perencanaan yang terdiri dari elemen survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua ada tahap audit yang terdiri dari elemen review hasil-hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Yang ketiga ada tahap pelaporan yang terdiri dari elemen persiapan laporan, review revisi, dan pengiriman dan penyajian laporan. Dan yang terakhir ada tahap follow up yang terdiri dari elemen desain follow up, investigasi, dan pelaporan. Next. Tahapan pengenalan dan perencanaan. Survei pendahuluan atau preliminary survey. Yang kedua ada review sistem pengendalian atau control system review. Selanjutnya ada prosedur audit. Yang pertama ada menganalisis sistem manajemen organisasi. Yang kedua membandingkannya dengan model yang ada. Dan yang terakhir mencatat dugaan tahap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya ada kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisien. Yang pertama ada proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data yang terdiri dari prosedur yang didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Yang kedua adanya pengendalian untuk memastikan integritas data. Yang ketiga yaitu pengendalian yang ditetapkan sudah dijalankan. Dan yang terakhir adanya dokumentasi. Selanjutnya ada kecukupan pelaporan data yang terdiri dari data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedua ada kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Mengenai materi selanjutnya yaitu ada dokumen yang harus disiapkan pada tahap pengenalan dan perencanaan. Di sini kita harus menyediakan dua dokumen, yaitu yang pertama ada memorandum analitis atau yang disebut dengan analytical memorandum. Memo ini berisikan mengenai identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut. Kemudian dokumen yang kedua itu ada memorandum perencanaan atau planning memorandum. Ini dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit berikutnya. Kemudian di sini ada tahapan audit. Tahapan audit ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama telaah hasil-hasil program atau program result review, yang kedua telaah ekonomi dan efisiensi atau yang disebut dengan ekonomi and efficiency review, dan yang ketiga ada telaah kepatuhan atau compliance review. Nah, tahapan-tahapan dalam audit kinerja ini disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerjanya. Selanjutnya itu ada komponen audit terdiri dari 10 komponen. Itu yang pertama ada identifikasi lingkungan manajemen, yang kedua ada perencanaan dan tujuan, yang ketiga struktur organisasi,
Yang keempat, kebijakan dan praktik. Yang kelima, ada sistem dan prosedur. Yang keenam, pengendalian metode pengendalian. Yang ketujuh, sumber daya manusia atau SDM dan lingkungan fisik. Yang kedelapan, ada praktik pengelolaan staf atau staff practices. Yang kesembilan, ada analisis fiskal. Dan yang terakhir itu ada area khusus investigasi atau yang disebut dengan Special Areas of Investigation. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan pelaporan audit kinerja. Nah, tujuan dari tahapan ini ada dua, itu yang pertama menjawab tuntutan transparansi, maaf, penggunaan sumber daya publik, dan yang kedua itu menyampaikan hasil audit kepada manajemen, legislatif, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada langkah utama mengenai penyusunan laporan audit. Ada tiga, itu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahapan persiapan audit, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada penelaahan atau review, merupakan tahapan analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit. Review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditor. Yang terakhir ada pengiriman atau transmission. Ini meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada auditor. Oke, mungkin selanjutnya ada karakteristik laporan audit yang efektif yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rindy Aulia. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada karakteristik laporan audit yang efektif. Yang pertama itu mudah dipahami oleh pembaca, yang kedua menggunakan bahasa yang logis dan koheren, yang ketiga menyesuaikan dengan latar belakang pembaca, biasanya profesional tapi tidak selalu paham detail manajemen atau program. Selanjutnya di sini ada prinsip penulisan, penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama itu ada laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama itu ada keahlian teknik atau technical skill, keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua itu ada keahlian manajerial atau managerial skill, keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga ada keahlian interpersonal atau interpersonal skill. Keahlian interpersonal skills adalah keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan audit, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atau potensi-potensi yang ada. Selanjutnya ada struktur laporan audit kinerja. Laporan audit untuk audit kinerja mempunyai struktur dan format yang hampir sama dengan laporan audit pada umumnya. Khususnya, laporan audit untuk audit kinerja terletak pada bagian pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Boleh di next deh. Di sini ada bagian-bagian laporan audit kinerja. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu umum. Yang kedua, surat pengiriman atau memorandum. Yang selanjutnya laporan ringkasan, daftar isi laporan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada teks,
Yang pertama itu ada pendahuluan, badan atau body yang mencakup pengantar masalah, temuan-temuan, dan kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, komentar audit. Terus selanjutnya ada referensi masalah yang terdiri dari footnote, lampiran, bibliografi, dan komentar audit. Boleh di next teh. Di sini juga ada langkah penyusunan laporan audit, yaitu menyiapkan temuan-temuan secara individual. Temuan audit merupakan building block laporan audit. Selanjutnya menyiapkan teks, mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks, menyiapkan laporan inti, menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Selanjutnya ada karakteristik laporan audit yang efektif, mudah dipahami oleh pembaca, menggunakan bahasa yang logis dan koheren, dan menyesuaikan dengan latar belakang pembaca. Itu biasanya profesional tapi tidak terlalu paham detail manajemen atau program. Selanjutnya di sini ada tahap penindaklanjutan atau follow up. Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih ada aktivitas lain yang perlu dilakukan, yaitu tahap penindaklanjutan. Dalam tahapan penindaklanjutan akan melibatkan auditor, audit, dan pihak lain yang berkompeten. Tahapan penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahapan perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Selanjutnya ada langkah penindaklanjutannya. Yang pertama itu dasar pelaksanaan yang mencakup rencana manajemen atas rekomendasi. Selanjutnya pelaksanaan review, penjadwalan follow up awal idealnya 6 bulan. Dan yang terakhir batasan hindari overload, fokus pada peningkatan nyata. Selanjutnya ada implementasi rekomendasi audit. Yang pertama itu unit kerja yang mempelajari dan merespon temuan awal, yang kedua eksklusif atau manajemen, menerima laporan dan membuat petunjuk administratif, yang ketiga auditor sebagai pendukung atau tidak terlibat langsung menjaga independensi, dan yang keempat legislatif yang mencakup formal atau melalui kebijakan atau peraturan, ada informal public hearing, komunikasi langsung melalui anggaran dan atau alokasi dana untuk tindak lanjut rekomendasi. Mungkin selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rindi dan Teh Bella yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan, perkataan, serta kata-kata yang mungkin eh, ada kesalahan dalam penulisan dokumennya. Kami ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.